Hai teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang 5 dasar pengelompokan bakteri. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Sebenarnya bakteri ada di mana-mana, hanya saja kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Jadi kita harus menggunakan alat untuk melihatnya. Untuk melihat bakteri, kita dapat menggunakan mikroskop. Baiklah, kita akan membahas 5 dasar pengelompokan bakteri. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan jumlah dan letak flagel, yang ketiga kebutuhan terhadap oksigen, yang keempat karakteristik dinding sel, dan yang kelima yaitu cara memperoleh makanan. Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi lagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Kokus adalah bakteri yang memiliki bentuk bulat atau bujur telur. Contohnya ada monokokus yang terdiri atas satu kokus, yang kedua ada diplococcus yang terdiri atas dua bentuk bulat, terus ada sarkina yang terdiri atas 8 bakteri kokus dan membentuk kubus. Ada juga rantai bakteri yang biasanya disebut dengan Staphylococcus dan jenis lain seperti tumpukan buah anggur disebut Staphylococcus. Yang kedua ada bentuk basil. Basil adalah bakteri yang berbentuk batang. Kebanyakan bakteri adalah berbentuk batang tunggal atau disebut monobacillus. Ada juga diplobacillus yang muncul berpasangan setelah pembelahan dan streptobacillus yang muncul secara berantai. Ada juga bentuk pendek dan gemuk hampir menyerupai kokus, biasanya disebut dengan Coccobacillus. Bentuk yang ketiga yaitu spiral. Spiral adalah bentuk bakteri seperti lekung dan nampak seperti spiral. Contohnya ada Vibrio, bentuknya menyerupai koma, ada spiral seperti Vibrio yang berikatan, dan ketiga yaitu ada Spirosita, bentuknya seperti berantai. Yang kedua, berdasarkan jumlah letak flagel atau bulu cambuk. Flagel adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Contohnya ada amfitrik, terdapat satu flagela di setiap sisi. Yang kedua ada peritrik, terdapat flagela di seluruh bagiannya. Yang ketiga atrik, tidak memiliki flagel. Yang keempat ada monotrik, hanya terdapat satu flagel di salah satu sisinya. Yang kelima ada lofotrik, terdapat beberapa flagel di salah satu sisinya. Yang keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang biasanya hidup tanpa oksigen. Biasanya disebut bakteri anaerob, dan bakteri yang membutuhkan oksigen biasanya disebut aerob. Contoh dari bakteri aerob yaitu nitrifikasi yang akan merubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans yang akan dapat merombak senyawa menjadi metan. Yang keempat yaitu pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan sel bakteri dengan cara dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri yang tidak berdinding sel. Yang pertama yaitu bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan dinding selnya mampu menyerap warna merah. Yang kedua, bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna ungu atau violet. Yang ketiga yaitu ada bakteri yang tidak berdinding sel, contohnya bakteri mikroplasma. Yang terakhir, pengelompokan bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri dibagi menjadi dua berdasarkan cara produksi makanan. Yang pertama yaitu autotrof. Bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Yang kedua, heterotrof yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain dibagi lagi menjadi dua yaitu bakteri parasit dan bakteri saprofit.
Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa.